Salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini dalam materi Produk Cake dan Kue Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis bahan penghias kue. Nah, sebelum lanjut pada penjelasan, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran dari materi ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian bahan penghias kue. Siswa diharapkan mampu menjelaskan tujuan menghias kue, kemudian siswa diharapkan mampu menerapkan bahan penghias kue. Selanjutnya, siswa diharapkan mampu mengungkapkan jenis bahan penghias kue, dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu menyebutkan dan menjelaskan prinsip-prinsip dalam menghias kue. Kita lanjut pada pengertian. Untuk diketahui bahwa menghias kue itu sangatlah penting untuk dilakukan. Ini kaitannya dengan bagaimana caranya kita membuat makanan tersebut atau kue tersebut tampak lebih menarik dan indah. Nah, sesuai dengan pengertian di sini, menghias kue adalah menutup kue atau cake dengan bahan penghias atau memberikan hiasan pada kue atau cake. Nah, untuk jenis bahan penghiasnya itu tergantung daripada kita. Nanti apakah yang akan digunakan itu menggunakan buttercream, menggunakan icing, menggunakan fondant, menggunakan coklat, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari pada materi berikutnya. Tujuan menghias kue di sini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kue dalam hal penampilan, rasa, rupa, dan bentuk. Kemudian menutup kekurangan pada bentuk fisik yang kurang menarik. Selanjutnya, menyatakan ungkapan atau maksud dari menghias kue, misalkan ucapan selamat. Selanjutnya, menjadi pusat perhatian atau center of interest. Nah, menghias kue di sini juga harus memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada tema, kemudian ada pusat perhatian, ada serasi, ada tepat, dan seimbang. Nah, saya akan kasih penjelasan satu persatu. Untuk tema di sini itu diperlukan agar kue yang ditampilkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari penempatan kue atau dalam suatu acara. Misalkan kue ulang tahun. Nah, lebih spesifik lagi, ulang tahun itu kan banyak. Ada ulang tahun anak remaja, ada ulang tahun anak-anak, ada ulang tahun anak perempuan, ada ulang tahun anak laki-laki. Nah, itu temanya harus disesuaikan atau harus dibuat sebelum kita mulai mendekorasi kue. Nah, selanjutnya ada pusat perhatian atau disebut dengan center of interest. Nah, hiasan pada kue harus merupakan penggabungan dari keindahan dan tema. Akan tetapi, hiasan-hiasan tersebut harus memiliki bagian tertentu yang akan menjadi pusat perhatian ketika orang pertama kali melihat kue tersebut. Misalnya, kue ulang tahun anak laki-laki. Jadi temanya adalah kue ulang tahun anak laki-laki. Misalnya, dia mengambil tema kartun. Kartun yang dipakai adalah misalnya Spider-Man, kemudian Doraemon, kemudian menggunakan kartun-kartun Marvel. Nah, jadi dalam hiasan kue tersebut akan dipajang atau diisi dengan berbagai macam hiasan-hiasan yang berhubungan dengan tema atau kartun karakter daripada kartun tersebut. Jadi itu akan menjadi pusat perhatian pertama pada saat orang melihat kue tersebut. Kemudian serasi. Keserasian di sini sangat diperlukan
Ya, diperhatikan dalam hal menghias kue. Keserasian dapat dilihat dari segi desain maupun pemilihan warna yang berperan pada tema. Jadi itu harus disesuaikan. Apakah perpaduan warna, perpaduan bentuk itu harus disesuaikan, harus serasi. Kemudian tepat. Tepat di sini yang dimasukkan adalah kue tart itu harus tepat dalam semua hal yang menyangkut prinsip dalam menghias kue. Hiasan kue harus tepat dengan eventnya atau temanya dari suatu acara, kemudian tepat dalam menentukan ukuran, dalam bentuk kue, tepat dalam pemilihan bentuk dan hiasan, serta dalam menentukan warna. Jangan sampai nanti misalnya temanya itu adalah kue ulang tahun untuk laki-laki, tetapi kita membuat kue ulang tahun itu dengan memberikan warna pink, itu misalnya. Jadi udah tidak tepat. Ya, jadi disesuaikan. Yang biasanya kalau untuk laki-laki itu dominan menggunakan warna biru, putih, atau kuning. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini sangat penting sekali dalam mendekorasi kue. Ya, keseimbangan antara ukuran dengan dekorasi yang ditampilkan itu harus terpenuhi. Keseimbangan dapat dibuat dengan memperhatikan ukuran dari kue dengan ukuran hiasan yang dirancang. Jangan sampai kuenya kecil tapi hiasannya terlalu banyak, jadi tidak seimbang. Ya, kemudian keseimbangan juga dapat diperoleh dari motif yang dibuat. Jadi jangan sampai nanti seluruh permukaan dari kue tersebut sangat-sangat menutupi dari permukaan kue tersebut. Jadi tidak seimbang. Nah, untuk materi berikutnya adalah bahan dasar dari penghias kue. Bahan dasarnya di sini sebenarnya ada banyak. Ya, jadi ada buttercream, ada icing dan glaze, kemudian ada fondant, ada plastik icing, ada glaze, ada gampis, ada marsipan, ada coklat. Kemudian ada bahan yang tidak dapat dimakan. Ya, tadi itu adalah bahan yang bisa dimakan dan ada juga bahan yang tidak bisa dimakan. Yang pertama itu adalah lilin yang tidak bisa dimakan, kemudian boneka, aneka macam boneka dari plastik itu tidak bisa dimakan, atau mungkin bahan bendera dari kertas yang biasanya digunakan dalam menghias kue. Ada juga berbagai macam jenis rumput-rumputan, misalnya mobil-mobilan yang terbuat dari plastik itu tidak boleh dimakan. Nah, untuk alat-alat yang digunakan dalam menghias kue, yang pertama itu sudah pasti ada waskom, itu ukurannya sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian ada spatula, ya. Yang dibutuhkan di sini adalah spatula stainless karena kita akan menghaluskan permukaan kue. Kemudian ada turntable atau lesi susan yang nantinya akan kita gunakan sebagai alas untuk mendekorasi kue. Kemudian ada pisau, ada gunting, ada tusuk gigi atau toothpick, ada piping bag atau decoration bag, kemudian ada alas kue, kemudian ada decorating treagle atau istilahnya itu seperti alat untuk menghaluskan pinggiran ataupun permukaan daripada kue. Kemudian ada scraper, kemudian smoother dan lain-lain. Jadi banyak sekali ada alat yang nanti bisa kita gunakan. Nanti saya akan kasih lihat gambar-gambarnya juga. Nah, selanjutnya ini adalah gambar peralatan menghias kue. Nah, untuk gambar 1 itu adalah alat yang digunakan untuk membuat cetakan coklat. Ya, jadi kita membuat coklat segitiga dengan menggunakan cetakan itu. Kemudian bentuknya juga tidak harus segitiga, jadi ada juga bentuk yang lain, misalkan persegi panjang atau kotak atau bulat dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pisau. Alatnya yang nomor 2 itu adalah pisau.
kemudian nomor 3 itu adalah skipper, kemudian yang keempat itu adalah spuit, kemudian yang kelima itu ada lazy Susan, kemudian yang putih itu ada plastik segitiga atau piping bag, kemudian yang keenam ini adalah cetakan untuk membuat bunga dari plastik icing atau dari pondan, ya. Kemudian selanjutnya ini juga alat untuk membuat coklat segitiga, kemudian ada skipper juga, kemudian ada rolling pin. Rolling pin biasanya gunakan untuk pondan, untuk plastik icing, untuk gampis bisa juga. Kemudian alat yang keempat ini adalah alat untuk membuat dekorasi atau bunga-bunga dari plastik icing atau dari pondan. Kemudian ini adalah gambar spike untuk membuat berbagai macam bentuk hiasan bunga, ya. Nah, itu adalah jenis alat yang digunakan untuk mendekorasi kue. Selanjutnya kita akan bahas tentang teknik menghias kue. Di sini ada 2 teknik. Yang pertama itu ada pipework. Yang pertama kita harus belajar membuat garis lurus, di mana garis lurus ini digunakan untuk kita membuat nama, kemudian menulis angka, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita membuat garis kisi-kisi. Ya, ini juga dasarnya menggunakan garis lurus, ya. Kemudian ada garis lengkung yang berkesinambungan, bentuk hiasan renda sederhana, dan yang terakhir itu adalah hiasan rumah keong. Nah, untuk yang nomor 1, gambar nomor 1 ini adalah gambar hiasan renda sederhana, ya. Jadi untuk membuat renda, di situ juga membutuhkan garis melengkung yang berkesinambungan. Jadi garis melengkung yang terus-menerus bersambung, ya. Kemudian untuk yang gambar 2, di sini kita juga menggunakan atau menerapkan garis lurus dan garis melengkung berkesinambungan. Kemudian membuat renda, kita juga menggunakan renda dan keong. Jadi rumah keong juga kita gunakan pada gambar nomor 2. Nah, untuk gambar yang nomor 4 itu adalah garis melengkung berkesinambungan, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah garis kisi-kisi, ya. Jadi situ juga kita menggunakan garis lurus, ya. Kemudian nomor 5 itu adalah rumah keong. Nah, gambar yang di bawah yang nomor 4 ini juga merupakan gambar dari garis yang berkesinambungan, ya. Itu untuk penerapan garis. Ada dekorasi kue dengan desain pipework, ya. Ini gambarnya untuk membuat gambar garis, membuat huruf, membuat angka, dan sebagainya. Kemudian ini membuat garis lengkung yang berkesinambungan. Ini seperti ini, ya, dibuatnya. Kemudian membuat hiasan renda sederhana. Jadi itu tergantung daripada spuit yang kita gunakan. Nah, nanti bentuknya bermacam-macam nanti sesuai dengan spuit yang kita gunakan. Kemudian hiasan rumah kerang atau rumah keong. Ya, ada banyak di sini macamnya, tergantung dari jenis spuit yang kita gunakan. Jenis keongnya itu seperti apa nanti. Ini adalah hiasan bentuk figur dalam dekorasi kue. Ya, biasanya kita untuk membuat bunga, kemudian membuat mawar, membuat daun, ya. Itu kita menggunakan berbagai macam bentuk spuit ini, ya. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana caranya kita praktik menghias kue. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus diterapkan dalam menghias kue. Yang pertama itu adalah sudah pasti kita harus mempersiapkan desain dulu sesuai dengan tema. Kemudian mengalas piring atau meja decoration dengan kertas alas kue. Selanjutnya meletakkan kue pada posisinya, memberikan pinggiran kue dengan kertas pengaman. Kemudian mempoles permukaan kue baik bagian sisi maupun permukaan atasnya. Kemudian membuat hiasan untuk pinggiran, permukaan, dan dinding kue. Kemudian mengangkat alas pengaman dari kue. Dan yang terakhir selesaikan hiasan pinggiran baik yang di bawah maupun yang di atas. Nah,
Nah, ini adalah teknik menghias kue dengan buttercream ya. Kalian bisa lihat kita mempoles kue dengan buttercream baik bagian atas dan pada bagian sisinya, kemudian diratakan dan dirapikan. Kemudian ini adalah steam buttercream. Untuk teknik steam buttercream itu nanti kalian bisa lihat dan tonton videonya di akhir dari presentasi ini. Saya sudah sematkan di sana linknya, silakan ditonton bagaimana tekniknya, bagaimana caranya kita membuat steam buttercream. Kemudian menghias kue pengantin. Nah, untuk ini khusus kita akan membahas di materinya lain ya. Jadi nanti kita akan bahas khusus tentang kue pengantin. Jadi kita tidak akan bahas di sini. Kemudian ini adalah teknik menutup cake dengan fondan dan marsipan. Ya, fondan dan marsipan. Tentunya hasil dekorasinya akan lebih mulus dan lebih rapi karena dia menggunakan fondan. Kemudian ini adalah menutup kue dengan coklat steam atau coklat leleh ya. Jadi bagaimana tekniknya saya juga sudah taruh linknya di bagian akhir dari presentasi ini. Nanti silakan ditonton bagaimana caranya dan tekniknya membuat dekorasi kue dengan menggunakan coklat leleh. Nah, ini adalah teknik menghias dengan coklat renda. Nah, ini juga sudah saya kasih linknya. Silakan ditonton bagaimana caranya membuat hiasan ini sehingga nanti kalian bisa membuat berbagai macam bentuk hiasan dari coklat. Nanti silahkan ditonton ya di videonya. Ini adalah teknik menghias dengan aneka bentuk coklat, hiasan coklat ya. Nah, ini link-linknya ya, silahkan nanti ditonton semuanya ya, karena ini ada kaitannya dengan materi yang saya bahas hari ini ya. Baik, sampai di sini pembahasan materi kita. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.